Nih. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi surafa, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita melanjutkan pembacaan kitab Nasaihul Ibad. Sebelumnya kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah, tujukan kepada pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mudaikan sanna jana siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul asirah, makalah yang ke-10. An ba'di suhad, diriwayatkan dari sebagian ulama ahli zuhud, wahum alladzina ihtaqiru ad-dunya walam yubalu biha bal akhadhu minha qadra daruratihim. Siapa itu ulama ahli zuhud? Yaitu ulama yang senantiasa menganggap remeh, di dunia ini dianggap remeh ya. Oh gitu aja, mama orang kaya mungkin kayaknya ya gitu aja. Jadi ya mama itu orang kaya mati ya kada kawa dia membawa dunianya, ya kan? Istrinya yang bungas pun ditinggal begitu aja. Jadi dia dianggap remeh sudah. Walam yubalu biha. Jadi dia tidak peduli, tidak begitu memperdulikan masalah keduniaan. Sampai-sampai ada yang kayak bawaannya itu, kayak fisiknya ya mungkin kayak pakaiannya ini ya biasa ala kadarnya, tidak ingin wah apa atau apa gitu, tidak peduli sudah. Jadi tidak peduli apa kata orang. Oh pian pakaiannya ini itu dan lain sebagainya. Oh pian kayak orang pengemis, kayak gembel dan lain sebagainya. Tidak peduli dia. Dia betul-betul emang zuhud ya. Jadi sama sekali tidak ada itu dunia dalam hatinya. Jadi umpama dia ada dunia, ada harta, cukup di tangannya aja. Sering para ulama itu kadang dia dikasih harta, dikasih ini itu dan lain sebagainya, fasilitasnya cuma lalu begitu aja. Jadi kayak orang ini guru saya kasihkan kepian ini, habis itu sudah langsung disedekahkan sana sini. Bal akhadhu minha qadra daruratihim. Jadi beliau ini para ulama ahli zuhud itu cuma mengambil sekedar kebutuhannya aja. Jadi umpama dikasih sama orang bertriliun-triliun, mungkin kalau kita ya mungkin yang dikasihkan orang cuma berapa gitu aja, 0, berapa persennya. Tapi kalau orang ahli zuhud, para ulama itu dia dapat harta mungkin sudah sorenya atau nanti itu 10 menit kemudian udah tidak tahu entah kemana itu, ternyata apa sudah dibagi ke sana-sana. Jadi dia ngambil cuma sekedar apa yang dia perlukan aja, jadi sedikit dari kebutuhannya aja. Jadi termasuk ahli zuhud itu ya ada kalanya orang tersebut juga sudah memperdalami ilmu tasawuf, betul-betul orang tersebut jauh dari penghambaan pada dunianya. Ini ada sedikit fadilah, sedikit keutamaan jika kita ingin menapaki, ingin mengikuti sebagian dari ahli zuhud. Jadi termasuk keistimewaan, termasuk keutamaan orang yang dia itu zuhud ini,
wah, bila kita mau mengikutinya pasti akan luar biasa. Misalnya apa? Rasul dalam sabdanya, ini kita ambil dari kitab Ihya jilid 4. Rasul mengatakan, idza ra'aitumul abda, jika kalian ini melihat memandang seorang hamba, faqad a'ta samtan wa zuhdan, nah, si hamba tersebut dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, oh ini hamba diem aja, tidak banyak pandir, ada banyak montongnya, ya ucapannya tidak banyak, sudah orang lihatnya, oh ini orang pendiam dan sebagainya. Wa zuhdan fid dunya, dia senantiasa zuhud, senantiasa mengambil dunia ala kadarnya aja, sama sekali tidak memperdulikan dunia di hadapannya. Faktaribu minhu fa innahu yulqi al hikmah, fa innahu yalqal hikmah. Kalau pian melihat dua orang tersebut, dia senantiasa diam dan satunya senantiasa zuhud pada dunia, hendaknya pian mendekati orang tersebut. Karena apa? Orang tersebut ada pada dirinya adalah sebuah hikmah yang luar biasa. Nah, dan ini senada dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran. Jadi siapa orang yang dia itu dikasih sebuah hikmah, nah, maka dia betul-betul dikasih pemberian yang banyak. Jadi kalau orang sudah dikasih pemberian yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, oh berarti orang tersebut orang yang luar biasa. Dan salah satunya adalah orang yang zuhud itu tadi. Sampai-sampai dikatakan, barang siapa yang dia itu zuhud tentang dunianya selama 40 hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan munculkan dari orang tersebut beberapa sumber hikmah. Jadi kalau dia betul-betul ngambil dunia cuma ala kadarnya aja, sudah sekedar keperluannya, ya, sekedar apa yang ia butuhkan aja, sudah, ya. Jadi apa yang ada pada dirinya ini senantiasa hikmah, ya, tindakannya hikmah, hatinya ini senantiasa bersih. Kalau hatinya sudah bersih, mulutnya apa yang dia katakan ini pasti bersih pula. Jadi tidak menyinggung sana sini, senantiasa bersih, senantiasa baik, ya, senantiasa baik. Jadi itu kalau seorang tersebut bisa berzuhud dalam dunia selama 40 hari. Terus keistimewaan yang lain, seorang itu yang zuhud, ya, akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sembarang orang. Tentunya para aulia illah, para kasih Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak akan terlepas dari yang namanya zuhud. Ya, kita lihat bagaimana para nabi, kita lihat bagaimana para ulama soleh, guru-guru kita dan lain sebagainya. Dia tidak terlepas dari perkara zuhud itu tadi. Nah, jadi kalau sudah terpancar zuhud pada diri seseorang, niscaya orang tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat para nabi, para rasul, mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ulama-ulama, dia pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, beliau mengatakan, idza aratta ayyuhibbukallah fashhad fid dunya. Jika engkau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya zuhud dalam masalah dunia. Ya. Di sini apa? Orang yang zuhud akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang tersebut sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul, para ulama, mereka
orang-orang yang senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Sifat kezuhudannya. Ya, kembali ke kitab. Jadi ulama ahli zuhud, maksudnya sebagian ulama yang dia itu betul-betul zuhud, beliau menyampaikan man aznaba, barang siapa yang dia itu berbuat dosa, man aznaba dzamban ay tahammalahu, barang siapa yang dia itu berbuat dosa, wa huwa yadhak, sementara dia itu ketawa, ya, habis nempel orang, ada habis nempel orang kasih kata aduh, habis nempel orang, dia yang ketawa. Wah, mohon maaf, dia main kartu mama, wah, dipakai untuk judi dan lain sebagainya, ya. Habis berbuat dosa, habis itu ketawa-tawa, wah, saking bangganya. Dia habis dolimi orang, habis itu ketawa, wah syukur. Habis dorong orang, orangnya jatuh, habis itu ketawain. Biasanya kan anak-anak milenial biasanya kan gitu ya. Ada sebagian yang dia habis ngerjain temennya, contoh ada pelajar, ya, pelajar dia duduk, silakan duduk. Habis itu anak tersebut mau duduk, kursinya ditarik, ketawa, wah, gitu umpama. Dia habis berbuat dosa, sedangkan dia ketawa. Ya, aywal hal annahu yafrah bitahammulihi. Jadi dia betul-betul wah senang, padahal habis berbuat dosa. Dia habis, mohon maaf, habis menendang orang, orangnya jatuh. Dia kan habis berbuat dosa, dzalimi sama orang, ya, orangnya jatuh. Habis itu ketawa, sorak kayak. Nah, atau habis buat lobangan, nah, buat lobangan dikasih jerami gitu, orang jalan, kejar aku sini, kejar aku sini. Akhirnya betul ngejar, akhirnya yang dikerjain tadi masuk dalam lubang itu tadi. Habis itu diketahui, syukur. Nah, habis berbuat dosa sedangkan dia ketawa, ya. Nah, kalau gitu gimana? Kata ulama, fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala kelak akan memasukkan orang tersebut, yaitu orang yang dia itu berbuat dosa sedangkan dia ketawa, ya, memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka wa huwa yabki, orang tersebut dimasukkan dalam keadaan menangis. Nah, karena apa? Li'anna haqqahu ayang dama Bastaghfirullah ta'ala lidzalik. Semestinya kalau orang habis berbuat dosa itu mestinya kan apa? Harus menyesal, ya kan? Harus menyesal, harus istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Lah mestinya harus gitu, ya. Dia pagi tadi jailin orang, ngerjain orang ini dan lain sebagainya. Umpama dia tidak sempat nunggu malamnya, pas habis zuhur lah, habis sholat Astagfirullahaladzim 33 kali kah atau 100 kali kah, gitu. Mestinya gitu, menyesal, mohon ampun, istighfar sama Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan apa tambah ketawa, bukan. Nah, kalau seseorang tadi, ya, dia itu sudah berbuat dosa kok tambah ketawa, nanti kelak saat dia dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ia dalam keadaan
dalam keadaan menangis. Jadi ada sedikit faedah, seseorang yang dia itu istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang berkaitan tentang keutamaan istighfar. Jadi Rasul bersabda, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu ada obatnya. Ya, sakit kepala, ada obat sakit kepala. Saya tidak mau nyebutkan, nanti dikira promosi ya, sponsor. Nah, pokoknya dia sakit perut, ada obatnya sakit perut. Jadi kalau mau sponsor silakan, bisa dihubungi ini channel ya. Tapi saya di sini tidak mau menyebutkan. Dia sakit, pusing-pusing, sakit gigi, ada obatnya masing-masing. Ya, sakit mata, ada obatnya sakit mata. Masa umpama sakit kepala dikasih obat sakit mata, sambung apa enggak? Ada. Ya, sakit luka, ini biasanya kan ada salep, ada itunya, dikasih obat sakit gigi, tidak nyambung. Ya, pokoknya setiap penyakit ada obatnya sudah. Ya, badawa uzunub al istighfar, obatnya dosa adalah istighfar. Jadi banyak-banyak baca istighfar. Rasulullah itu setiap hari tidak kurang membaca istighfar 70 kali. Iya lebih, lebihnya ini ya bisa 1000, bisa tidak terhitung sudah. Namanya Rasul, orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terus Rasul juga menyampaikan ya, terkait keutamaan istighfar. Idza kasura ala ahadikum azunub, jika banyak atas salah seorang di antara kalian dosa, falyatlub al-maghfirah bil istighfar. Hendaknya pian senantiasa mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar. Jadi banyak-banyak istighfar. Bukannya sudah habis berbuat dosa tambah ketawa-tawa, tambah ketiwi-tiwi. Juga tidak pas. Jadi banyak istighfar. Nah, Rasulullah juga menyampaikan pula, seseorang yang dia itu istighfar, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana api yang memakan kayu yang kering. Ya, dalam sabdanya al-istighfar ya'kulu dzunub kama ta'kulun narul hatab al-yabis. Istighfar itu bisa memakan dosa, bisa menghapus dosa, bisa menghilangkan dosa, bisa melenyapkan dosa sebagaimana api melenyapkan, api memakan kayu yang kering. Kita lihat bagaimana kayu yang kering, langsung aja kan. Jadi seperti long kayu ndak kering aja, kalau kemakan api bisa luar biasa ya. Kayak bulan-bulan kemarin ada kebakaran hutan ya, padahal kalau dilihat dari kayunya itu, kayunya ndak kering ya kan, daun-daunnya masih hijau tapi apa, masih kebakar. Bagaimana dengan api, dengan kayu yang kering, otomatis kena api pasti kemakan, habis itu kayu yang kering. Daun kayu yang basah aja bisa kebakar, apalagi kayu yang kering. Lah begitu juga dosa yang kita kerjakan itu bisa lenyap, bisa terbakar dengan kita membaca istighfar. Lebih-lebih ada itu afdhalul istighfar ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa watika mastata'tu abu'u laka binikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi sebaik-baik istighfar adalah afdhalul istighfar, ya itu tadi, Allahumma anta rabbi. Terus Rasul dalam salah satu sabdanya pula, beliau menyampaikan seseorang yang dia itu banyak istighfar akan banyak pula rezeki yang ia tarik. Contoh
dia tadi kan habis nempeleng orang, mestinya kan istighfar lah. Apalagi ini pas timnya ini pakai kaos yang tulisnya istighfar, jadi itu pas saja itu ya. Jadi ketika kita melihat ya, melihat seseorang pakai kaos, nah ada tulisan istighfar, jadi orang yang melihatnya tadi akan terketuk hatinya, astagfirullah, saya banyak istighfar, saya banyak dosa. Nah, itu senantiasa mengingatkan agar apa? Orang lain yang melihatnya senantiasa istighfar. Nah, jadi orang yang dia itu banyak istighfar akan menarik itu rezeki. Jadi rezeki akan datang dengan segera. Hal tersebut sesuai dengan apa yang Allah firmankan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumtitkum bi abwali wa abanina waj'al lakum jannati waj'al lakum anhar. Istaghfiru rabbakum, perbanyaklah pian istighfar kepada Tuhan. Nah, orang yang banyak istighfar yursilis samaa 'alaikum midrara, jadi Allah banyak ngutus air hujan ya, jadikan deras itu air hujan, hartanya dikasihkan banyak, anak-anaknya, pokoknya luar biasa lah faedah dari istighfar tadi. Jadi hendaknya kita kalau kita mengerjakan dosa, melakukan dosa, jangan sampai kita ketawa ketiwi, akan tapi apa? Kita langsung segera membaca istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya kalam dari sebagian ulama ahli zuhud adalah waman ato'a, barang siapa yang dia itu taat, melaksanakan taat, mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan zakat, mengerjakan puasa, haji, berbuat baik maupun apapun itu, pokoknya bentuk ketaatan, wa huwa yabki, ia saat mengerjakan pekerjaan tersebut, saat mengerjakan ketaatan tersebut dalam keadaan menangis. Maksudnya apa? Hayaan minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala ala taksirihi fi tilka ta'ah. Dia malu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya taatnya cuma bisa segini, saya malu. Soalnya apa? Saya cuma bisa sholat berjamaah, tidak bisa nambahi sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tidak bisa. Dia hayaan minallah. Ya Allah, saya cuma bisa ngerjakan puasa Ramadan aja. Mungkin nanti syukur-syukur kalau saya mau Senin sama Kamis. Dia malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yang ia bisa persembahkan ketaatan tersebut cuma sedikit. Ya. Wa khaufan minhu ta'ala ala taksiri fitil kato'ah. Dia khawatir pula, jangan-jangan saya sholat ini, saya sudah sholat berjamaah, tapi nanti siapa tahu belum diterima. Ya, saya sedekah, saya zakat, siapa tahu sedekah saya, zakat saya tidak diterima. Saya ngerjakan haji, siapa tahu haji saya tidak terima. Ya, saya ngerjakan umrah, siapa tahu umrah saya tidak diterima. Dia apa? Juga ada rasa malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala, juga ada rasa takut kalau ibadahnya tadi, ibadah taatnya tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waman ata'a wa huwa yabki, barang siapa yang dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedang ia dalam keadaan menangis, fa innallaha yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan orang tersebut, maksudnya orang yang dia itu melakukan ketaatan sedangkan dia dalam keadaan menangis, orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surga wa huwa yadhak, dalam keadaan ketawa. Nah, ayyafrahu ghayatal farah li husuli matlubihi wa huwa afullah ta'ala. Jadi ia penuh kegembiraan karena ia telah mencapai apa yang ia tuju, yaitu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh sebagian ulama zuhud. Jadi barang siapa yang dia itu mengerjakan atau berbuat dosa sedangkan dia dalam keadaan ketawa,
sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Akan tapi sebaliknya, dan barang siapa yang dia itu mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sedang ia dalam keadaan menangis, ia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dalam keadaan ketawa. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa mengerjakan ketaatan dalam keadaan menangis. Amin. Dan hamba-hamba yang mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat dosa dalam keadaan tertawa. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya dalam surga penuh ketawa. Amin amin ya rabbal alamin. La hadina wa ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. Minta maaf, minta ridho. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.